self-disclosure atau teori pengungkapan diri, yaitu pengungkapan diri yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam proses komunikasi interpersonal. Caranya dengan menceritakan fakta-fakta mengenai diri sendiri kepada orang lain. Contohnya seperti kekuatan, kelemahan, serta potensi-potensi diri yang tidak kita sadari. Mengapa self-disclosure itu penting? Karena mempunyai peranan untuk memberikan peluang mengembangkan pemahaman tentang diri pribadi, pengembangan sikap positif baik diri sendiri maupun orang lain. Lumsden juga mengatakan bahwa keterbukaan diri akan membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan menjadikan hubungan lebih akrab. Ternyata, self-disclosure sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia, dilandasi dengan rasa kesetiaan, cinta, dan kasih sayang. Di saat kita terbuka tentang diri kita kepada orang lain, disitulah potensi diri dan bagaimana orang lain dalam bersikap akan terlihat. Pada dasarnya, self-disclosure ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar di mana seseorang bertingkah laku dan berkomunikasi. Faktor yang mempengaruhi kesulitan berkomunikasi ada 5, yaitu pertama, pola asuh, 2, budaya stereotipe, 3, sosial, 4, ekonomi, 5, jenis kelamin. Pengaruh self-disclosure dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan. Yang ketiga, mengkonfirmasi konsep diri. Yang keempat, menghindari sikap defensif, yaitu sikap bertahan yang biasanya muncul ketika seseorang melakukan kesalahan, tetapi tidak mau mengakuinya. Biasanya, respon defensif berasal dari perasaan dituduh atau disalahkan karena melakukan perbuatan negatif. Yang kelima, lebih cermat dalam mempersepsi orang lain. Yang keenam, meningkatkan percaya diri. Yang ketujuh, meningkatkan atraksi interpersonal. Yang kedelapan, menciptakan rasa percaya kepada orang lain. Yang kesembilan, membentuk norma interaksi untuk menyesuaikan tingkatan derajat kedekatan. Alasan mengapa self-disclosure itu penting, karena sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia yang dilandasi dengan hidup bersosialisasi. Nah, bagaimana sih self-disclosure digunakan saat pembelajaran di sekolah? Caranya, dengan mendekatkan diri, membuka diri, membuat anak didik kita lebih percaya diri kepada kita sebagai seorang pendidik. Karena biasanya anak didik itu membutuhkan sosok orang tua di sekolah yang menggantikan orang tua di rumah. Jadi, materi self-disclosure ini sangat penting. Tujuan peneliti untuk self-disclosure untuk siswa agar meningkatkan rasa kepercayaan di sekolah dan untuk menggunakan sistem konseling kelompok atau berkelompok dalam mengerjakan tugas. Dan apa akibatnya kalau tidak menjalankan materi self-disclosure ini? Akibatnya akan mempengaruhi self-disclosure, suatu permasalahan yang akan dialami siswa dan mereka akan mendapatkan susahnya bergaul atau bersosialisasi kepada masyarakat atau orang lain jika tidak menggunakan sistem ini. Kurangnya rasa percaya anak terhadap orang lain, rasa takut akan hal yang terjadi ada di pikirannya sendiri.